Selamat pagi, semua tolong bantu berkembangnya channel ini ya. Dengan subrek dan like-nya. Gas bro. Kali ini, Li Yun tidak bisa menghindarinya. Karena dia tidak menyangka Yang Ye yang terluka parah tidak melarikan diri, dan Yang Ye bahkan datang untuk menyerangnya lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Sinar cahaya melesat langsung melalui bagian tengah dahi Li Yun, dan kemudian menyebar sebelum Yang Ye muncul di belakang Li Yun. Seng Yuan dan yang lainnya benar-benar tercengang, dan mereka menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Sein Li Yun sudah mati, dia mati begitu saja pada saat ini, pikiran seperti itu bergema tanpa henti di benak mereka. Sesaat hening terjadi sebelum benang darah mulai mengalir dari dahi Li Yun, dan tidak butuh waktu lama untuk wajahnya berlumuran darah. Pada saat yang sama, Li Yun tampak seperti bola yang seluruhnya ditusuk ke dalamnya, dan untaian energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya dan kembali ke dunia. Li Yun berbalik untuk menatap Yang Ye dan berkata, "Aku." "Hentikan saja omong kosong itu." Yang Ye menyela Li Yun, lalu seberkas cahaya melintas. Kepala Li Yun langsung terpisah dari tubuhnya, tetapi seberkas cahaya putih yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam Li Yun. Yang Ye tercengang. Dia bertindak tegas dan tidak memberi Li Yun sedikitpun kesempatan untuk berbicara karena dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Namun, itu masih terjadi. Yang Ye segera mengayunkan pedangnya untuk menghentikan sinar cahaya putih, tapi itu sangat cepat hingga ia menyerang dia bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan ayunannya. Cahaya putih meledakkan Yang Ye jauh. Dia jatuh dengan keras ke tanah, dan tanah itu berguncang dan retak. Yang Ye, apa kau benar-benar berpikir orang suci itu mudah dibunuh? Tiba-tiba, suara geram Li Yun bergema. Seng Yuan dan yang lainnya melihat ke arah sumber suara itu, dan mereka melihat Li Yun tiba-tiba muncul tidak terlalu jauh dari mereka. Selain itu, ada mayat tanpa kepala di sisi Li Yun. Kepala yang terguling ke tanah itu adalah Li Yun juga. Ada dua Li Yun. Seng Yuan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Pada saat ini, bahkan Yang Ye yang berdiri sambil menopang dirinya di pedangnya pun tercengang. Li Yun melirik mayat di sisinya, dan menarik napas dalam-dalam sementara ekspresi ganas muncul di wajahnya. Yang Ye, apakah kamu benar-benar berpikir orang suci begitu mudah dibunuh? Selama seseorang mencapai alam suci, seseorang dapat mengembangkan inti jiwa kedua. Tahukah kamu apa itu? Semut sepertimu pasti tidak ada jiwa inti setara dengan duaan hidup itu berada di dalam dantian of Asein. Jika Anda menusuk dantian saya sebelumnya, maka saya mungkin benar-benar binasa sekarang. Namun, kamu menusuk kepalaku seperti orang idiot. Tak perlu dikatakan, kamu benar-benar bodoh. Li Yun meraung seperti orang gila saat dia selesai berbicara. Pada saat ini, dia sangat marah. Duaan jiwa inti adalah kehidupan kedua seorang santo. Namun, dia menggunakan kehidupan itu. Yang terpenting, tubuh aslinya telah dihancurkan. Meskipun dia masih seorang Saint sekarang, kekuatannya jauh lebih rendah dari itu. Bisa dikatakan bahwa 5 eksistensi serupa seperti dia tidak bisa mengalahkan musuh yang merupakan Saint sama seperti dia. Tentu saja, yang paling penting, penghancuran tubuh aslinya telah menyebabkan dia praktis tidak memiliki kesempatan untuk maju dalam kultivasi sepanjang hidupnya. Jadi, dia hanya berharap untuk menelan Yang Ye hidup-hidup. Jiwa inti Yang Ye mengangguk sedikit, jadi itu sebabnya. Itu cukup mengabaikan saya. Sementara itu, ahli Welkin Wolf Peak yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas karena keributan di sini. Li Yun tiba-tiba meraung marah, "Pergilah." Semua ahli itu ngeri ketika mereka mendengar suara Li Yun, dan mereka tidak berani tidak mematuhinya dan segera pergi. Li Yun memandang dingin Seng Yuan dan yang lainnya, dan ada niat membunuh yang mengerikan di matanya. "Saya harap kalian semua akan melupakan apa yang telah Anda lihat di sini hari ini." Semuanya ngeri dan buru-buru mengangguk. Bahkan jika mereka idiot, mereka tahu bahwa Li Yun tidak ingin berita kejadian ini menyebar. Sebenarnya, mereka tidak akan berani membicarakannya bahkan jika Li Yun tidak mengatakan apa-apa. Lelucon apa jika berita itu menyebar? Maka bukan hanya Li Yun yang kehilangan muka, bahkan istana langit surgawi akan kehilangan muka. Mereka tidak sebodoh itu menyinggung orang suci dan raksasa seperti aula surgawi langit. Niat membunuh di mata Li Yun memudar sedikit ketika dia melihat mereka mengangguk, dan kemudian dia menatap Yang Ye. "Yang Ye, katakan padaku bagaimana kamu ingin mati." Saat ini, Yang Ye berada dalam kondisi yang mengerikan.
Seluruh tubuhnya berlumuran darah, wajahnya pucat seperti selembar kertas, dan seluruh tubuhnya lemah sampai-sampai dia perlu bersandar pada pedangnya untuk menenangkan diri. Bagaimanapun, itu adalah keajaiban besar bahwa dia bisa bertahan setelah menderita 2 serangan mematikan dari seorang Sein. Aku benar-benar tidak tega membiarkanmu mati begitu saja. Li Yun melanjutkan, biarkan saya berpikir. Bagaimana saya harus membunuh Anda untuk membuat diri saya merasa sedikit lebih baik? Benar, bukankah kamu sangat peduli tentang Yu Shuang dan Lu Waner? Saya hampir lupa tentang 2 saudara perempuan dari klan penggemar. Bagaimana kalau saya melakukan ini? Saya akan menangkap mereka semua, dan kemudian saya akan mempermalukan dan menyiksa mereka sampai mati saat Anda menonton. Apa pendapatmu tentang itu? Ketika dia berbicara sampai titik ini, Li Yun menatap Seng Yuan dan yang lainnya. Apa pendapat kalian semua? Tidakkah menurutmu itu rencana yang sangat bagus? Seng Yuan dan yang lainnya buru-buru mengangguk, dan kemudian tanpa sadar mereka bergerak sedikit lebih jauh dari Li Yun. Karena Li Yun dalam kondisi hiruk-pikuk sekarang. Yang Ye menyeringai dan berkata, saya pikir Anda adalah sosok yang terhormat. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Saat dia berbicara, Yang Ye membalik telapak tangannya dan melemparkan batu ungu ke mulutnya. Lalu dia melanjutkan, jika semua orang suci adalah sampah seperti Anda, maka saya benar-benar tidak berpikir saya harus takut kepada orang suci lagi. Lalu kenapa kamu tidak melawanku dalam pertarungan langsung? Sebelumnya ada kegilaan dan keganasan di wajah Li Yun, karena kamu begitu percaya diri. Lalu kenapa tidak? Mengapa Anda menggunakan metode tercela seperti itu? Jika Anda melawan saya secara langsung, saya akan mengambil nyawa Anda yang rendah dalam 10 langkah. Inilah yang paling mengganggu Li Yun. Karena Yang Ye pasti bukan tandingannya jika Yang Ye melawannya secara langsung. Yang Ye sedikit tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia tertawa dengan ejekan. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali kecerdasan Anda ketika Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Betapa bodohnya Anda harus mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Kamu ingin Half Sein melawan Sein sepertimu dalam pertarungan langsung? Anda benar-benar punya keberanian untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Benar-benar menggelikan. Dia mengulur waktu. Sementara itu, Chilang tiba-tiba berbicara, Li Yun Senior, jangan buang waktu berbicara dengannya dan bunuh dia. Apakah saya membutuhkan hewan seperti Anda untuk mengajari saya apa yang harus dilakukan? Li Yun berteriak pada Chilang, menyebabkan wajah Chilang berubah ungu karena marah. Namun, dia tidak berani membalas. Pada saat ini, Li Yun hampir kehilangan akal sehatnya, jadi Chilang tidak ingin menyinggung orang suci seperti itu. Karena dia tidak bisa menanggung konsekuensi dari itu. Terutama ketika Welkin Wolf Demon King dan yang lainnya tidak ada di sini sekarang. Seng Yuan melirik Li Yun dan dengan tegas memilih untuk menutup mulutnya. Sebenarnya, dia mengatakan itu untuk kebaikanmu sendiri. Yang Ye tiba-tiba berkata, jika aku pulih sedikit, maka kekuatanmu saat ini pasti tidak cocok untukku. Tidak cocok untukmu. Li Yun tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia ini, dan tawanya melesat ke langit. Li Yun tertawa terbahak-bahak sebentar, lalu berkata, Yang Ye, aku tahu kamu mengulur waktu, dan kamu bahkan mencoba membuatku marah sehingga aku memberimu waktu untuk pulih. Sayangnya, Anda telah melakukan kesalahan. Meskipun saya tidak takut pada Anda, saya rasa Anda tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu. Namun, saya tidak ingin membuang waktu karena saya tidak sabar untuk melihat bagaimana penampilan Anda sementara Anda melihat wanita yang Anda cintai disiksa dan dipermalukan sampai mati. Dia akan menyerang setelah dia selesai berbicara. Namun, Yang Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak sabar untuk membunuhmu juga. Begitu Yang Ye selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat, dan dia berada di depan Li Yun ketika dia muncul sekali lagi. Setelah itu, ujung pedangnya berada tepat di depan Li Yun. Li Yun ngeri, dan dia dengan cepat menghancurkan tinjunya ke depan. Sebuah ledakan bergema. Yang Ye diledakkan sekitar 30 meter jauhnya, dan Li Yun didorong mundur 2 langkah. Namun, ada sedikit senyuman di sudut mulut Yang Ye, seperti yang saya harapkan, kekuatan Anda jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Kamu adalah versi Sein yang lebih lemah sekarang. Bagaimana mungkin kamu bisa pulih secepat itu? Li Yun menatap Yang Ye lekat-lekat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye yang terluka sangat parah akan benar-benar pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun,
Yang Ye bahkan belum bisa berdiri sekarang. Aku tidak punya kebiasaan membuang napas sebelum bertempur. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye muncul di depan Li Yun lagi, dan dia menusuk pedangnya ke depan. Pedangnya langsung tiba di depan dahi Li Yun, tetapi dihentikan oleh telapak tangan Li Yun. Setelah itu, gelombang kekuatan besar menyapu pedang dan memasuki lengan Yang Ye, menyebabkan dia terlempar terbang sekali lagi. Tapi hanya butuh beberapa saat baginya untuk menembak ke depan sekali lagi. Sama seperti itu, Yang Ye diledakkan terbang berulang kali, tapi dia segera maju lagi, dan dia benar-benar mengabaikan keselamatannya saat dia menyerang setiap saat. Seng Yuan dan yang lainnya terperangah dengan pemandangan ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan datang di mana mereka menyaksikan setengah orang suci dari prefektur Pinus melawan orang suci seperti ini. Saat pertempuran berlarut-larut, alis Li Yun mulai terkatup rapat. Karena dia menyadari bahwa meskipun kekuatannya masih lebih tinggi dari Yang Ye, dia tidak dapat membunuh Yang Ye. Penemuan ini menyebabkan Li Yun merasa sangat sedih. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada semut di alam setengah sein. Tiba-tiba, pedang Yang Ye muncul di depan Li Yun seperti sebelumnya. Li Yun mendengus dingin dan hendak melakukan serangan balik. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia secara naluriah pindah ke samping. Tapi itu masih sedikit terlambat. Sebuah belati menusuk punggungnya dan diiris. Punggungnya langsung terbelah di tengah, dan tulang di dalamnya terbuka. Meski begitu, dia masih dengan paksa pindah ke samping. Saat ini, ada wanita lain yang berpakaian hitam legam berdiri di hadapannya. Sekarang, Li Yun akhirnya mencapai pemahaman. Dia menyadari bahwa Yang Ye baru saja menyerang dengan putus asa untuk membuatnya menurunkan kewaspadaannya, dan tujuan sebenarnya Yang Ye adalah pukulan mematikan itu. Jejak ketakutan muncul di mata Li Yun saat dia menatap Yang Ye dan wanita berpakaian hitam, dan dia tidak berani terus bertarung sendiri. Dia segera berteriak, "Serang dengan saya dan bunuh dia." Meskipun ia mengandalkannya dua jiwa inti untuk bertahan hidup setelah Yang Ye telah membunuh tubuhnya yang sebenarnya, bukan hanya kekuatannya yang telah anjlok, ia terluka parah juga. Sekarang, dia bisa dikatakan menderita luka berat di atas luka berat yang sudah dideritanya. Yang Ye juga terluka parah sekarang, dan itulah mengapa dia yakin akan kemampuannya untuk membunuh Yang Ye. Namun, Yang Ye telah pulih sekarang dan bahkan mendapat bantuan, jadi dia tidak berani terus bertarung sendiri. Seng Yuan dan yang lainnya sedikit tercengang ketika mereka mendengar Li Yun, dan kemudian mereka memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, Yang Ye tiba-tiba melirik mereka dan berkata, "Lakukan jika kamu tidak takut mati." Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka melirik Yang Ye, melirik wanita berpakaian hitam, dan kemudian wajah mereka langsung berubah tak sedap dipandang. Sekelompok sampah Li Yun sangat marah saat melihat Seng Yuan dan yang lainnya tidak berani menyerang Yang Ye. Sementara itu, Yang Ye dan wanita berpakaian hitam itu menembak ke arahnya, dan itu membuat Li Yun ngeri. Kali ini, dia tidak meluncurkan serangan lagi, dan dia hanya berbalik dan menembak secara eksplosif ke arah cakrawala. Dia kabur. Tak satu pun dari mereka mengira Li Yun benar-benar akan melarikan diri. Bagaimanapun, Li Yun adalah orang suci bahkan jika kekuatannya sangat menurun, dia tetaplah seorang suci. Namun, orang suci seperti itu telah memilih untuk melarikan diri saat bertempur dengan setengah orang suci. Adegan ini menyebabkan Seng Yuan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Karena mereka tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi bukan hanya mereka, bahkan Yang Ye memiliki ekspresi tertegun di wajahnya. Karena bahkan dia tidak pernah mengira Li Yun benar-benar melarikan diri. Bagaimanapun, Li Yun adalah orang suci. Sejauh menyangkut Yang Ye, orang suci haruslah seseorang yang lebih memilih mati dalam pertempuran daripada memilih melarikan diri. Bagaimanapun, orang suci adalah ahli tertinggi di dunia ini. Tapi Yang Ye salah. Li Yun tidak baru saja melarikan diri, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Setelah pulih dari keterkejutannya, sosok Yang Ye lenyap di tempat, dan dia sudah berada sekitar 10 km jauhnya saat sosoknya muncul lagi. Gulma yang tidak dicabut oleh akarnya akan tumbuh kembali. Li Yun adalah orang suci dalam hal apapun. Bahkan jika Li Yun tidak bisa membunuhnya setelah pulih, Wu Shuang, Feng Meng, dan yang lainnya pasti akan berada dalam bahaya ekstrim jika Li Yun menargetkan mereka.
Bagaimanapun, Li Yun hampir menjadi gila karena kebencian terhadap Yang Ye, jadi Li Yun benar-benar mampu melakukan apapun yang menghalangi jalannya untuk membalas dendam pada Yang Ye. Dia tidak ingin pemandangan seorang suci terus-menerus dikunci padanya, Wu Shuang, dan yang lainnya. Selain itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Li Yun sekarang, jadi dia harus membunuh Li Yun di selatan. Seng Yuan dan yang lainnya tercengang di tempat untuk waktu yang lama karena pikiran mereka benar-benar kosong. Karena seorang Half Saint sedang mengejar seorang Saint. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya apapun yang terjadi. Lama berlalu sebelum Cilang menekan rasa shock di dalam hatinya, dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh, kekuatan orang itu benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Aku takut bahkan Maiden of Nether Pavilion tidak akan bisa membunuhnya. Bibir Seng Yuan sedikit terbuka, dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak dapat berbicara ketika dia mengingat kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Yang Ye sekarang. Mereka bertiga terdiam saat memikirkan kekuatan Yang Ye. Bolehkah saya tahu jika Yang Ye ada di sini? Tiba-tiba, suara samar tiba-tiba muncul di sini. Jika mereka diam, maka Seng Yuan dan yang lainnya mungkin tidak akan mendengarnya. Mereka bertiga kaget saat mendengar suara ini yang terdengar seperti dengung nyamuk. Karena mereka sebenarnya tidak merasakan kedatangan orang itu. Mereka bertiga melihat ke arah sumber suara, dan sosok seorang wanita muncul di depan mereka. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan gaun linen sederhana dengan motif bunga. Dia memiliki sosok mungil dan fitur halus. Dia tidak bisa digambarkan jelek, tapi dia sama sekali tidak cantik. Seekor rubah putih mendengkur di pelukannya. Meskipun dia telah mengajukan pertanyaan, matanya masih tertuju pada rubah putih di pelukannya, dan tatapannya dipenuhi dengan ekspresi lembut. Biasa, itulah kesan pertama mereka saat melihatnya. Dia tampak sangat biasa. Tentu saja, mereka tidak bodoh untuk berpikir bahwa dia benar-benar hanya wanita biasa. Bagaimanapun, hanya kemampuannya untuk tiba di sisi mereka tanpa membuat satu suara pun terbukti banyak. Cilang ragu-ragu sejenak dan berkata, "Bolehkah saya bertanya?" Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Cilang, dan dia meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya saat dia memintanya untuk tetap diam. Setelah itu, dia berbicara dengan lembut, "Tolong bicara lebih lembut. Jangan membangunkan Ali." Segera setelah dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya untuk melihat rubah itu lagi, dan kemudian dia mulai mengayunkannya dengan ringan. "Kamu hanya perlu memberitahuku di mana Yang Ye berada. Aku punya urusan dengannya." Cilang sedikit mengernyit, "Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Tidak ada yang tahu apakah dia sengaja atau tidak, tetapi Cilang tidak berbicara dengan lembut seperti yang dia minta, dan sebaliknya dia berbicara dengan normal. Begitu dia selesai berbicara, rubah di pelukannya bergerak sedikit, dan kemudian perlahan membuka matanya sebelum melirik wanita itu dengan kesal. Dia buru-buru menepuk punggungnya dan berkata dengan lembut, "Ali tidur nyenyak. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu." Rubah mengusap kepalanya ke tubuhnya, dan kemudian tertidur lelap lagi. Dia menyeringai saat melihatnya tertidur, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat Cilang. Begitu itu terjadi, senyumnya tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia tidak berbicara satu dunia pun dan hanya menatap Cilang. Cilang mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya langsung terbuka lebar, dan kengerian memenuhi mereka. Seng Yuan dan Hei Yu menyaksikan dengan ngeri saat sosok Cilang benar-benar mulai rusak sedikit demi sedikit. Dalam waktu kurang dari 2 napas, Cilang telah dipecah menjadi ribuan bagian, dan potongan-potongan itu masih dipecah hingga berubah menjadi ketiadaan. Siapa kamu?" Seng Yuan menatapnya dengan ngeri. Tapi ekspresinya berubah drastis setelah dia selesai berbicara. Karena dia berbicara cukup keras. Benar saja, wanita itu menoleh untuk menatapnya. Seng Yuan tidak ragu untuk menghancurkan tinjunya ke depan. Kali ini, dia tidak berani menahan sama sekali dan menggunakan semua kekuatannya. Tinju energi membawa kekuatan yang menakutkan karena langsung tiba di hadapan wanita itu. Kemanapun ia melewatinya, ruang hancur berkeping-keping sementara celah spasial yang panjang dan terus tumbuh tertinggal di belakangnya. Selain itu, ruang di sekitar mereka sepertinya tidak mampu menahan kekuatan yang dibawa oleh tinju, dan itu mulai terbelah. Wajah wanita itu tetap tanpa ekspresi.
Dia mengulurkan tangan indahnya ketika tinjunya tiba di depannya, dan kemudian dia mengetukkan jari telunjuknya ke tangan itu. Sepertinya waktu telah dihentikan pada saat ini. Seng Yuan menyaksikan dengan ngeri saat tinju energinya mulai rusak, dan butuh waktu kurang dari setengah napas untuk melenyapkannya. Pada saat ini, Seng Yuan tidak memiliki keberanian untuk terus menghadapinya, dan dia berbalik dan melarikan diri. Wajah wanita itu tetap tanpa emosi ketika dia melihatnya melarikan diri, dan dia hanya mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggenggam. Setelah itu, sosok Seng Yuan yang jaraknya hampir 10 km tiba-tiba berhenti di tempat. Saat ini, teror di mata Seng Yuan telah mencapai batasnya. Karena rasanya seperti segudang tangan menariknya dan mencabik-cabiknya. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya mulai terbelah tanpa henti. Kekuatan misterius itu terlalu kuat sampai-sampai dia tidak bisa menahannya sama sekali, dan dia hanya bisa menunggu tanpa daya saat dia dipecah menjadi beberapa bagian. Tidak butuh waktu lama bagi kesadaran Seng Yuan untuk hilang karena dia telah lenyap di tempat. Salah satu dari 5 Raja Iblis Muda Prefektur Pain, Seng Yuan, telah dihancurkan dalam sekejap. Siapa sebenarnya kamu? Hei Yu berbicara dengan ngeri. Kali ini, dia patuh dan berbicara dengan sangat lembut. Wanita itu tiba-tiba terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia menurunkan pandangannya untuk melihat rubah di pelukannya. Ekspresi sedingin es di wajahnya berubah menjadi sedikit senyuman saat dia melihatnya tidur nyenyak, dan dia berkata, ketika saya masih sangat muda, semua orang di klan saya takut pada saya. Karena siapapun yang melakukan kontak dengan saya akan mati. Ibuku meninggal, dan bahkan kakak perempuanku meninggal. Itu semua karena mereka menyentuh saya. Anggota klan saya ingin membunuh saya, dan ayah saya meninggal saat mencoba menyelamatkan saya. Pada akhirnya, seseorang menyelamatkan saya. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Hei Yu. Sejak hari itu dan seterusnya, mereka memanggilku Oblivion Maiden. Kamu dari Paviliun Nether. Hei Yu merasa ngeri sampai dia lupa berbicara dengan lembut, dan sudah terlambat saat dia menyadarinya. Tubuhnya mulai hancur berkeping-keping, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menghilang tanpa bekas. Setelah dia membunuh Hei Yu, Oblivion Maiden menatap rubah itu, dan rasa dingin di matanya pun hilang. Hanya ada ekspresi lembut di dalamnya. Dia menepuk lembut Ali, lalu berbicara dengan lembut, jadilah baik, Ali. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menemukan Yang Ye. Kita bisa kembali setelah kita menemukannya dan membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, Oblivion Maiden mengambil langkah ke depan, dan kemudian tubuhnya mulai rusak juga. Dalam sekejap, dia menghilang di tempat. Terima kasih.